Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang persamaan Bernoulli. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika, persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Persamaan Bernoulli. Misalnya ada dua buah perahu yang berjalan di atas air secara beriringan seperti ini, ya. Jadi keduanya berjalan bersamaan, ya. Nah, maka kalau kita berada di dalam perahu ini, kita akan merasa ya seperti ada gaya yang mendorong kita dari luar, dari samping maksudnya ya, untuk saling berdekatan satu sama lain. Ya, jadi perahu bagian kiri ini akan terdorong ke kanan dan perahu bagian kanan ini akan terdorong ke kiri. Ya, jadi kedua perahu ini akan cenderung saling berdekatan. Seperti ada gaya, ya. Kita merasa seperti ada gaya yang mendorong. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Ya. Nah, ada yang dikenal dengan asas Bernoulli. Kita akan lihat sebentar ya. Nah, selain pada perahu, bisa juga ditemukan pada ya peristiwa seperti ini pada kendaraan di jalan, misalnya motor ya. Motor, kalau dua motor itu berjalan beriringan, ya berjalan bersamaan begini maksudnya ya, berjalan bersamaan dengan kecepatan yang sama, ya, dan saling berdekatan, maka itu akan terasa bahwa kedua motor itu seperti ya didorong dari samping untuk saling berdekatan. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena itu? Ya, baik, sebelum kita ke asas Bernoulli, karena asas Bernoulli itu yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena tadi. Mari kita lihat lagi sebuah fenomena yang tidak kalah menariknya ya. Misalkan ada wadah, ya katakanlah pipa begitu, atau wadah yang di tengah ini memiliki luas penampang yang berbeda, lebih kecil ya. Kemudian di sini ada pipa-pipa kecil atau pipa kapiler ya, yang naik ke atas seperti ini. Kalau dalam wadah ini dialiri fluida, ya misalkan zat cair begitu supaya lebih jelas kelihatan ya, zat cair, laju fluida di penampang yang besar ini V1 dan sama juga di sini ya, V1 juga karena ini luas penampangnya sama ya, hanya di tengah yang mengalami penyempitan atau kecil ya, di tengah yang kecil. Dan laju fluida di penampang 2 ini adalah V2. Berdasarkan persamaan kontinuitas ya, bahwa V2 tentu lebih besar dari V1. Kenapa? Karena luas penampangnya lebih kecil. Ya, persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa kalau luas penampangnya kecil, maka laju fluida di situ lebih besar ya. Jadi V2 lebih besar dari V1. Persamaan kontinuitas kita sudah bahas di konten sebelumnya. Silakan disimak ya. Kemudian ya, kita juga sudah belajar di materi-materi sebelumnya kalau ada pipa-pipa kapiler di sini maka ya akan ada gejala kapilaritas yaitu naiknya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Dan di sini ya didapatkan bahwa ketinggian naiknya permukaan zat cair itu sama. Ya, karena wadahnya ini sama ya, luas penampangnya sama. Tapi yang menarik, di luas penampang yang kecil ini, itu naiknya lebih rendah. Ya, ketimbang yang dua pipa kapiler di samping kiri dan kanan ini. Ya, jadi zat cair di sini naik itu lebih rendah dibanding yang kiri dan kanan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Dari sini, dari tinggi rendahnya naiknya zat cair pada pipa kapiler ini mengindikasikan tekanan zat cair di situ kan? Bahwa tentu di fluida di pipa yang kecil ini itu memiliki tekanan yang lebih kecil dibanding ya fluida di kiri atau di kanan ini. Ya, karena di sini terlihat dari ketinggian zat cair yang naik pada pipa kapiler. Ya. Kalau naik seperti ini ya lebih tinggi, maka tentu tekanan zat cair di sini lebih besar ya, tekanan zat cair di sini lebih besar dibanding dengan yang di tengah. Ya.
tekanan zat cair itu kan berhubungan dengan kedalaman ya. Dalam konteks ini adalah ketinggian naiknya permukaan zat cair ini. Kalau dia tinggi begini, maka bisa kita katakan lebih dalam ya. Maka di situ menunjukkan tekanannya besar. Jadi P2 lebih besar dari P1. Tekanan di sini dan di sini ini sama, lebih besar dibanding tekanan dari yang di fluida di tengah. Inilah yang dijelaskan oleh Bernoulli melalui asasnya ya, dikenal dengan asas Bernoulli bahwa pada pipa mendatar ya, tekanan fluida terbesar terdapat pada laju fluida atau laju aliran yang terkecil. Ya. Jadi berbanding terbalik nih antara laju dengan tekanan. Kalau lajunya rendah, maka tekanan di situ besar dibanding dengan yang lajunya tinggi. Laju fluidanya tinggi. V2 kan lebih besar dari V1 ya, maka P2 lebih kecil dari P1. Tekanan dan laju berbanding terbalik. Inilah yang dijelaskan oleh asas Bernoulli. Nah, maka ini akan menjawab fenomena ini tadi. Kenapa kemudian kedua perahu ini seperti didorong saling mendekat? Sebenarnya bukan seperti didorong, memang didorong. Ya, memang didorong. Oleh gaya apa? Dari mana gaya itu ya? Di sini kita lihat bahwa karena di sini lebih sempit ya, lebih sempit, maka laju fluida di tengah ini lebih cepat, lebih besar ya. Ini kan kalau lebih sempit ya, luas penampangnya kecil, maka lajunya ini lebih besar. Jadi laju fluida di sini itu lebih besar dibanding dengan yang di samping-samping ini. Ya. Karena lajunya besar, jadi terjadi perbedaan kelajuan fluida di tengah dan di samping ini, maka terjadi perbedaan tekanan. Tekanan di samping kiri dan di samping kanan ini itu lebih besar dibanding dengan tekanan yang di tengah ini, tekanan zat cair di tengah ini. Ya. Sekali tekanan yang di tengah ini lebih rendah. Ya. Tekanan di samping kanan dan di samping kiri dan di samping kanan perahu ini itu lebih besar dibanding tekanan yang di tengah ini. Sehingga ada perbedaan tekanan. Kalau kita berbicara tekanan, maka ada gaya di situ. Ada perbedaan tekanan, maka ada perbedaan gaya. Kalau ada perbedaan gaya, akibatnya ada resultan gaya. Nah, makanya kemudian perahu ini terdorong ke dalam, begitupun yang ini terdorong juga ke dalam ya. Karena ada perbedaan gaya. Dari mana perbedaan gaya itu? Ya, gaya di tengah ini lebih rendah daripada gaya di luar karena ada perbedaan tekanan. Ya, itulah jawabannya kenapa kemudian perahu ini saling mendekat, karena ada gaya dari luar yang mendorong kedua perahu ini saling mendekat satu sama lain. Karena ada perbedaan tekanan. Nah, asas Bernoulli tadilah yang mendasari lahirnya atau dirumuskannya persamaan Bernoulli. Oke, bagaimana merumuskan persamaan Bernoulli? Mari kita tinjau kasus ini. Ada pipa ya, naik kemudian mendatar lagi di sini dengan luas penampang yang berbeda. Jadi ada perbedaan luas penampang, ada juga perbedaan ketinggian. Ya, jadi fluida mengalir di dalam sepanjang ini. Misalkan kita ambil sampelnya untuk fluida di penampang ini lajunya V1 dan fluida di penampang 2 ini lajunya V2. Ya, dan pipa ini memiliki ketinggian misalnya penampang 1, fluida di penampang 1 ketinggiannya 1, fluida di penampang 2 ketinggiannya H2. Ya, luas penampang pipa 1 lebih besar ya dari pipa di 2 ini ya. Jadi ini 1, ini 2 ya. Masih saling terhubung. Jadi luas penampang bagian pipa di sini lebih luas daripada pipa di sini, lebih sempit ya. Sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas, pasti V2 lebih besar dari V1 atau V1 lebih kecil dari V2 karena di sini lebih sempit ya. Maka karena V2 lebih besar dari V1, laju fluida di penampang 2 lebih besar daripada penampang 1, maka energi kinetik fluida di penampang 2 juga lebih besar. Energi kinetik kan 1/2 mv kuadrat ya. Kalau V-nya besar, maka energi kinetiknya juga besar ya. Oke. Dan ya karena pipa di penampang 2 ini ya, fluida di penampang 2 ini lebih tinggi dibanding fluida di penampang 1 ini, maka energi potensialnya juga lebih besar. Jadi EP2 lebih besar dari EP1 atau EP1 kurang dari EP2. Ya. Kalau energi kinetik di sini lebih besar daripada di sini, energi potensial di sini juga lebih besar daripada di sini, maka bisa kita katakan energi mekanik fluida ya, energi totalnya ya, yaitu energi kinetik tambah energi potensial itu lebih besar dibanding di penampang 1.
Nah, di sini keanehannya ya. Di sini letak keanehannya. Kenapa fluida dari energi rendah bisa naik ke energi tinggi? Kan gitu ya. Bisa naik ke posisi yang memiliki energi lebih tinggi. Kenapa di sini awalnya energinya rendah, kemudian menjadi energinya tinggi? Secara logika, supaya bisa seperti itu, maka ya fluida di sini harus mendapat tambahan energi dari luar dong, supaya dia bisa naik, ya. Tapi kenapa ya tidak ada di sini, tidak ada bantuan dari luar, tapi fluida bisa naik ke bagian energi yang tinggi dari rendah ke tinggi. Kenapa fluida bisa berpindah? Nah, dari sinilah kemudian Bernoulli merumuskan persamaannya berdasarkan asas Bernoulli tadi. Bagaimana Bernoulli merumuskan persamaannya untuk menjawab ini? Bernoulli merumuskan persamaan Bernoulli dari teorema usaha energi. Jadi dari teorema usaha energi yang adik-adik sudah pelajari di kelas 10 ya. Bahwa berdasarkan teorema usaha energi, usaha ya. Jadi kan ini kan kalau ada perpindahan berarti ada gaya ya, ada gaya yang mendorong fluida sehingga bisa naik. Itu yang kita akan kita bongkar ya dari mana gaya itu. Nah, usaha oleh gaya tersebut itu bisa ditentukan dengan mencari selisih energi di 1 dan 2 ya. Itu teorema usaha energi. Atau usaha juga adalah sigma F kali delta S ya. Resultan gaya yang bekerja kali perpindahannya. Perpindahannya ya. Nah, berdasarkan asas Bernoulli tadi ya, sudah barang tentu tekanan fluida di penampang 1 lebih besar dari tekanan di penampang 2. Kenapa? Karena di sini lajunya lebih kecil ya, maka tekanannya besar. Tadi kan? Nah, ini kuncinya ya. Karena ada perbedaan tekanan, maka ada gaya yang mendorong fluida ini naik ke atas sebagaimana mendorong kedua perahu tadi. Jadi kuncinya perbedaan tekanan ini ya. Maka tekanan kan F per A ya. Jadi ini lebih besar daripada ini. Nah, karena A1 ini lebih besar ya. A1 lebih besar daripada A2, maka F1 juga pasti lebih besar dari F2. Dan harus seperti itu, harus F1 lebih besar daripada F2 supaya bisa mendorong fluida di sini naik ke atas. Jadi ada resultan gaya di situ. Resultan gayanya ya. Nah, di sini F1 ya, di sini gayanya mengarah ke kiri ya. Di sini gayanya mengarah ke kanan begitu ya. Kan ini kan keluar ya. Nah, maka F1 kurang F2 ya. Nah, karena F1 lebih besar, maka ada resultan gaya yang mendorong fluida ini naik ke atas. Nah, F1 P1A1, F2 P2 dan ini harus positif ya, harus positif supaya bisa naik ke atas. Jadi resultan gaya inilah yang menyebabkan adanya perpindahan. Ya, atau lebih umumnya adalah karena ada perbedaan tekanan. Tekanan di sini lebih besar daripada tekanan di atas, maka fluida akan terdorong. Ya, fluida akan terdorong naik ke atas oleh resultan gaya tadi. Nah, sekarang kita coba merumuskan persamaan Bernoulli. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa Bernoulli itu dalam merumuskan persamaan Bernoulli dan sebentar juga termasuk hukum Bernoulli ya, itu berangkat dari teorema usaha energi. Ya, jadi tadi fluida di sini bisa berpindah ke atas karena didorong oleh resultan gaya sigma F. Usaha oleh resultan gaya sigma F itu bisa dicari dengan menentukan selisih energi di penampang 1 dan penampang 2. Jadi usaha adalah selisih energinya atau resultan gaya tadi kali perpindahannya. Ya. Nah, kita akan mulai dari persamaan ini. Maka delta E ya selisih energi di penampang 1 penampang 2 penampang 1 adalah EM2 kurang EM1 ya sama dengan resultan gaya tadi F1 kurang F2 ya kali delta S. Atau F1 adalah P1A1, F2 P2A2 tadi ya. Nah, maka kalau ini dinyatakan di ruas kanan, maka dia di sini tambah ya. Kemudian EM1 ini ya, kalau dinyatakan di ruas kanan juga dia positif di sini ya. Oke. Maka energi mekanik 2, energi kinetik tambah energi potensial ya. Begitupun ini energi mekanik 1 adalah energi kinetik ya tambah energi potensial.
Sebagaimana yang sudah kita bahas juga di persamaan kontinuitas ya di materi sebelumnya, bahwa kalau kita tinjau fluida di penampang yang berbeda, masih satu pipa maksudnya ya, tapi penampangnya berbeda seperti ini ya. Kalau kita tinjau pergerakan fluida di kedua titik itu ya, baik di sini maupun di sini pada selang waktu yang sama ya, pada selang waktu yang sama, maka massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan penampang 2 sama. Karena kita tinjau pada selang waktu yang sama ya. Oke, jadi massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan penampang 2 pada selang waktu yang sama adalah sama. M1 sama dengan M2 sama dengan M. Maka M2 dan M1 ya kita ganti dengan M ya. Kita ganti dengan M. Kemudian ya, volume fluida yang mengalir itu kan ya, kalau pipa ya luas alasnya ya kali perpindahannya. Ya kan? Harusnya kan kali tinggi ya, tapi ya tinggi itu ya itulah perpindahan dari fluida pada selang waktu tertentu sebanyak itu ya. Jadi volume adalah luas alas kali perpindahannya ya, perpindahannya. Ya, ini juga kita sudah bahas ya di pernah kita juga menggunakan formula ini ya di materi atau di konten-konten sebelumnya. Maka A2 delta S ini atau A1 delta S itu bisa kita ganti ya dengan ini V2, ini V1. Karena V adalah A kali delta S. Nah, berikutnya ya, kalau massanya sama, ya massa fluida yang mengalir di penampang 1 dan penampang 2 sama pada selang waktu tertentu ya. Di sini fluidanya juga fluidanya sama, artinya massa jenisnya juga sama ya. Kalau massa jenisnya sama di penampang 1 dan di penampang 2, kemudian kenapa sama ya? Ini kan fluida ideal ya. Fluida ideal itu kan tidak terkompresi ya, tidak terkompresi. Jadi tidak ada perubahan tekanan ya. Jadi tidak ada perubahan kerapatan. Maka kalau begitu ya, tidak ada perubahan kerapatan atau massa jenis. Kalau massa jenisnya sama, rho 1 sama dengan rho 2, massanya juga sama, otomatis volumenya juga sama. Karena rho kan M per V ya. Kalau rho sama, rho dan M-nya sama, maka V-nya juga harus sama. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Jadi volume fluida yang mengalir di penampang 1 dan di penampang 2 pada selang waktu yang sama, volumenya adalah sama. Jadi V sama dengan V2 sama dengan V. Maka tadi ya V1-nya kita ganti V, V2-nya juga kita ganti V ya. Kemudian kalau di ruas kiri dan di ruas kanan pada persamaan ini dibagi V ya, maka ini menjadi energi kinetik per satuan volume, ini energi potensial per satuan volume ya. Ini V-nya hilang, begitu pun ini energi kinetik fluida di penampang 1 per satuan volume, energi potensial fluida di penampang 1 per satuan volume, ini V-nya hilang di sini ya, karena semua dibagi V. M per V tidak lain adalah rho. Jadi rho, ini rho, ini rho, ini juga rho ya, massa jenis fluida. Nah, inilah persamaan Bernoulli. Inilah persamaan Bernoulli. Jadi suku ini adalah energi kinetik per satuan volume, ini energi potensial per satuan volume, begitupun ini juga energi kinetik per satuan volume, ini energi potensial per satuan volume. Jadi inilah persamaan Bernoulli. Ini persamaan Bernoulli untuk pipa dengan luas 2 penampang yang berbeda dan dengan ketinggian yang berbeda pula. Bagaimana kalau ada tiga penampang yang berbeda dengan ketiga-tiga tersebut memiliki ketinggian yang berbeda juga? Maka ya di sini tinggal kita tambah suku berikutnya, yaitu 1/2 rho V3 kuadrat tambah rho GH3 tambah P3. Kalau ada 4 penampang yang berbeda, bagaimana? Ya sama dengan lagi ya, sama dengan baru penjumlahan dari energi kinetik per satuan volume tambah energi potensial per satuan volume tambah tekanan di situ ya. Oke, itulah yang dikenal dengan hukum Bernoulli, bahwa jumlah tekanan ya, penjumlahan maksudnya penjumlahan dari tekanan tambah energi kinetik per satuan volume tambah energi potensial per satuan volume
itu memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Sama ya, penjumlahannya sama. Oke, jadi kalau ada penampang 3, ya penjumlahan ini sama dengan di penampang 1 dan sama dengan di penampang 2 penjumlahannya ya. Oke, atau kita bisa tuliskan 1/2 rho V kuadrat tambah rho GH tambah P itu sama dengan konstan. Kan sama ya, tetap dia. Oke, inilah hukum Bernoulli. Baik, kita sudah membahas konsep dasar ya. Ada beberapa istilah yang muncul, ada asas Bernoulli, ada persamaan Bernoulli, dan ada hukum Bernoulli. Nah, di pertemuan berikutnya atau di konten berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soalnya ya, beberapa latihan soalnya. Jadi tetap stay di channel ini.